pertama saya menyampaikan terima kasih untuk konfirmasi dalam proses seleksi, usulan, pengangkatan, dan penetapan pegawai P3K pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyampaikan secara umum bahwa proses yang sekarang berjalan itu didasari pada penetapan Menpan berkaitan formasi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus P3K menjalankan amanat Undang-Undang 20/2023 tentang ASN, di mana diisyaratkan bahwa Desember 2024 seluruh pegawai non-ASN harus selesai dituntaskan, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi formasi untuk P3K sebanyak 9.918. Nah, dalam proses itu dilaksanakan 2 kali proses seleksinya, itu tahap 1 dan tahap kedua, di mana tahap 1 sudah terlaksana dan sampai saat ini sedang dalam proses persetujuan pertimbangan teknis nomor induk P3K, dan secara keseluruhan sudah sekitar 98% selesai ditetapkan nota persetujuan NIP-nya, dan juga sudah dalam proses penetapan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Secara umum, proses verifikasi dan validasi terhadap data itu kita lakukan by system sesuai dengan data yang diupload oleh masing-masing peserta P3K. Dan setelah dilakukan verval secara administrasi dan hukum, itu kita anggap sudah memenuhi syarat sehingga diusulkan kepada BKN untuk melakukan proses penilaian dan sekaligus memberikan nota persetujuan penetapan nomor induk P3K. Nah, karena ini by system, kita juga memang betul-betul untuk menjaga agar supaya dari aspek akurasi data itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum, sehingga tidak berdampak di kemudian hari jika misalnya gubernur harus menetapkan yang secara administrasi dan hukum itu salah. Sehingga kami betul-betul sangat hati-hati sekali dan teliti dalam proses ke arah sana. Nah, kalau dibilang apa tantangan yang dihadapi, bagi saya ini pekerjaan. Yang namanya pekerjaan, kita mesti melakukan berbagai upaya agar supaya masalah-masalah yang kita pandang itu berdampak terhadap administrasi itu harus dihindari. Dengan cara bagaimana ya, melakukan proses pembentukan tim verval dengan baik, melibatkan semua pegawai yang ada di BKD, dan teman-teman saya bekerja sangat all out, sangat hati-hati sekali, sehingga dalam tempo waktu yang cepat kita bisa melakukan verifikasi itu dengan baik. Nah, kendala teknis sebenarnya ini persoalan sistem yang by aplikasi. Nah, kita memverifikasi sistem, mengirimkan juga secara sistem di digitalisasi, dan juga dibaca teman-teman di PKN demikian. Namun namanya juga sistem, berarti kan ya tidak semua hal itu baik-baik saja. Pasti ada hal-hal yang memang dihadapi kendala-kendalanya, dan setelah dilakukan verifikasi akhir, maka teman-teman PKN mengklarifikasi kembali dan meminta kepada kita untuk menyampaikan hal-hal yang menurut mereka dipandang perlu penyesuaian, dan kita dengan cepat melakukan proses penyampaian kembali data-data yang memang perlu dilengkapi dalam rangka akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga bagi saya kendala teknis itu ya hal-hal yang menurut saya memang sistem, bukan manual. Manual ini kan artinya kita menerima, terus kita melakukan verifikasi, setelah diverifikasi salah, kita mengembalikan untuk proses penyesuaian kembali. Tapi by sistem, semua kita juga verifikasi ke sistem, kita kirimkan dengan sistem juga, lalu kemudian katakan namanya juga alat teknologi,
Ya bisa juga ada hal yang mungkin secara sistem belum bisa terbaca, itu yang kita nanti lakukan klarifikasi agar supaya clear persoalan-persoalan kita hadapi. Nah, karena ini prosesnya harus dilakukan secara cepat sesuai dengan ketentuan pemerintah dan juga yang paling inti adalah instruksi presiden agar supaya seluruh proses pengangkatan terhadap pegawai P3K itu paling lambat Oktober 2025 harus selesai, maka kita dengan cepat melakukan proses administrasinya agar supaya kita tidak menumpuk di Oktober. Maka di tahap 1 kemarin, setelah proses seleksi selesai, kemudian pengumuman peserta seleksi, kita minta melengkapi bahan-bahannya oleh peserta, kemudian mereka melengkapi, kemudian mengupload ke sistem. Maka kita juga langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk pengusulannya, sehingga gubernur bergerak cepat akan proses pengusulan ke BKN terhadap 5.000-an pegawai P3K yang mau diangkat. Nah, koordinasinya pertama pasti lewat surat gubernur secara resmi menyampaikan usulan pengangkatan, kemudian secara teknis itu oleh PIC kami. Jadi PIC dengan PIC di BKN itu melakukan konsultasi dan konfirmasi itu tiap saat, mengikuti perkembangan terhadap proses penetapan NIP-nya, kemudian masalahnya apa, dan secara cepat juga kita langsung merespon semua hal yang memang dilakukan. Yang kedua, itu koordinasi juga dilakukan oleh BKN kita melalui rapat-rapat, yaitu rapat virtual yang diadakan oleh baik BKN 10 maupun BKN Jakarta untuk mengikuti secara baik perkembangan terhadap proses penyelesaian pengangkatan P3K. Dan ini rutin dilakukan kepada kita semua untuk seluruh Indonesia, termasuk juga untuk regional 10. Nah, regional 10 meliputi Denpasar, NTB dan NTT. Nah, kita bersyukur bahwa hasil koordinasi kita ini berjalan dengan baik, kemudian juga berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga seluruh hal-hal yang kita pandang itu perlu segera kita lakukan, dilakukan dengan sangat baik sekali. Jadi kami, karena ini persoalan, maka koordinasi kami itu kontinu kami lakukan, baik itu dalam rangka percepatan prosesnya ataupun penyelesaian masalah yang memang dari teman-teman PKN itu perlu klarifikasi. Nah, karena proses kita itu dilakukan dengan kontinu, cepat, maka ya semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita NTT itu melakukan proses ini dalam 2 tahapan. Di tahap 1 sekarang ini kita sedang mempersiapkan waktu dan juga penyelesaian penandatanganan SKP 3K agar supaya dalam bulan Juli ini kita bisa menyampaikan kepada pegawai P3K dan juga proses pembayaran gaji di bulan Juli ini. Karena mereka adalah pegawai-pegawai yang memang secara eksternal sudah ada. Ini pegawai honorer atau pegawai non ASN yang selama ini sudah bekerja, berkarya, berbakti, berkontribusi, maka mereka tiap hari ada, gitu. Karena mereka tiap hari ada, maka penetapan SK dan juga surat pernyataan pelaksanakan tugas ya kita tetapkan sekaligus. 1 Juli penetapan SK-nya, 1 Juli juga pembuatan surat pernyataan melaksanakan tugas. Kenapa kita lakukan bersamaan dan di 1 Juli? Mereka sudah bekerja hari ini. Hanya administrasinya dan hukumnya yang harus kita legalkan. Dalam bentuk apa? Keputusan gubernur. Nah, sistem pembagian SK ini kan terus terang sesuai dengan arahan Bapak Gubernur sebagai pejabat bina kepegawaian daerah setelah melihat perkembangan dan perjalanan proses ke BKN, kemudian ke kita, dan juga penetapan oleh gubernur dalam bentuk surat keputusan. Nah, ini pembagian dilakukan pertama secara simbolis terpusat.
Karena mereka ini yang mau dibagikan sebanyak 5.484, kita melihat kapasitas yang mumpuni, sehingga dilakukan sekaligus serentak, tidak dibagi-bagi. Di mana tempat yang kita ambil, ya untuk posisi Kota Kupang atau NTT saat ini, itu ada di GOR. Karena GOR itu kapasitas bisa menampung 97.000. Nah, kalau kita hanya posisi 5.484, maka kapasitas untuk penyerahan secara simbolis oleh gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, karena bagaimanapun mereka hari ini existing sudah ada di perangkat daerah masing-masing. Semuanya terpusat di sana, diberikan secara simbolis kepada mereka yang ada di sana. Lalu kemudian bagaimana kepada masing-masing orang? Nah, pasca penyerahan secara simbolis, kita nanti bagi itu dalam bentuk unit-unit kerja, gitu. Jadi supaya memudahkan dalam rangka distribusinya, maka jadi dibagi unit-unit kerja. Contoh misalnya si A bagi untuk unit dinas PK misalnya. Karena dinas PK itu paling banyak guru dan tenaga kependidikan, maka mungkin kita tempatkan beberapa orang di situ. Jadi ini bagi untuk unit dinas PK, ini untuk dinas kesehatan, dan seterusnya, supaya tidak menimbulkan antrian yang panjang dan lama-lama. Itu sistem pembagian itu yang kita melakukan agar supaya mereka bisa cepat mendapatkan SK dan bisa cepat menerimanya. Dan kita juga minta agar supaya setelah mereka menerima SK yang kita bagikan, mereka juga langsung melapor diri unit masing-masing, menyampaikan kepada pimpinan perangkat daerah bahwa kami sudah menerima SK. Nah, kami sudah menerima SK, maka kami melapor diri, menyampaikan kepada pimpinan bahwa hari ini kami sudah menjadi ASN dengan menerima keputusan gubernur, dan kami berharap kami nanti diberdayakan sesuai dengan keputusan masing-masing unit kita. Dan Bapak Gubernur berharap betul agar supaya dengan ASN kita yang banyak ini mesti ada kontribusi yang bisa memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan, kemudian peningkatan terhadap pendapatan kita, supaya daerah ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ketika sumber daya yang ada kita maksimalkan dengan baik. Nah, itu berkaitan dengan sistem pembagian SK. Bagaimana dengan yang tidak hadir karena persoalan medis atau geografis? Nah, untuk menghindari itu, kami kemarin sudah menyampaikan di link teman-teman P3K, link yang disiapkan oleh BKD, menyampaikan kepada semuanya bahwa mereka minggu ketiga itu sudah boleh bergerak datang ke Kupang. Itu artinya kita kasih jeda waktu hampir 1 minggu lebih, terutama teman-teman kita yang dari kepulauan, mereka bisa menyelesaikan dengan kondisi transportasi. Karena kita harapan satu-satunya itu adalah transportasi laut. Udara saat ini ya di beberapa pulau, misalnya di Flores, di Sumba, itu juga tidak baik-baik saja. Flores apalagi, itu sudah dengan kondisi erupsi di sana, itu banyak bandar udara yang tidak mengoperasikan untuk penerbangan. Nah, kita berharap teman-teman ini bisa menggunakan jasa transportasi laut, apakah itu lewat feri atau kapal-kapal peli dan lain-lain. Dan juga sekarang ya ada kapal transportasi laut yang sangat membantu kita, kapal cepat. Nah, kita berharap teman-teman ini, saya terus terang terima kasih sekali dengan teman-teman dari Fakta Hukum Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyebarluaskan informasi, dan harapan saya bahwa informasi yang saya sampaikan hari ini menjadi pegangan. Jangan dengar informasi di luar yang saya sampaikan. Ini kan banyak sekali nih orang menyebar informasi yang pada akhirnya juga menjadi tersesat. Nah, sehingga saya sampaikan kami sudah lepaskan di link itu bahwa minggu ketiga mereka sudah boleh datang. Artinya bahwa kalau minggu ketiga, minggu depan, gitu, tidak salah, minggu depan
ya minggu depan mereka sudah mulai bergerak. Misalnya dari Flores, kalau dia tidak bisa dapat kapal cepat, ferry misalnya. Walaupun saya dengar sekarang itu ada situasi gelombang, tapi saya mau katakan sepanjang pilot kapten mengoperasikan dan dia jalan, itu artinya baik begitu. Jadi jangan takut tentang mati. Kita semua ini kan pasti mati, tapi Tuhan tahu kapan kita akan mati. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya tidak bisa, pasti mereka tidak akan operasi itu jalan. Tapi kalau mereka jalan, artinya bahwa itu masih bisa ditanggulangi dengan baik. Jadi Sumba, Flores, Sabu, Rote, Alor, Lembata, itu pulau-pulau yang nanti kita minta supaya mereka bisa memanfaatkan jasa transportasi laut untuk bisa datang ke sini. Kalau misalnya medis, ya misalnya medis itu memang dia tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, ya kita tentunya dengan pola lain seperti itu. Jadi mungkin kita akan komunikasikan dengan pimpinan OPD-nya untuk difasilitasi, tapi itu beneran. Jangan sampai semua orang membuat alasan yang sama. Nah itu saya tidak mau. Karena kehadiran mereka di sini kan juga baik. Artinya apa? Biar mereka menerima sendiri, ketemu dengan gubernur, ketemu dengan wakil gubernur, ketemu dengan pimpinan OPD mereka, segala macam. Itu penting. Karena jangan sampai mereka ada di daerah, tidak tahu Tuhan saya yang mana. Lama-lama ketemu di jalan pun, mereka bisa tabrakan. Itu sudah sering terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah datang bersua atau menyampaikan kondisi mereka seperti apa. Nah itu sangat penting karena posisi saat ini kalau kita tidak memberikan arahan yang baik, jangankan pimpinannya, gubernur mereka tidak tahu juga. Ini kan soal nih. Nah, gubernur sudah menyiapkan waktu untuk menyapa mereka, membagi SK, mari datang ketemu. Karena yang tanda tangan SK itu gubernur. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman P3K. Kamu sulit mendapatkan seorang gubernur menandatangani SK dan sampai dini hari. Hanya rasa cintanya kepada P3K, beliau dengan kesibukan menyiapkan waktu menandatangani SK dari jam 10 sampai jam 2 dini hari. Dan itu bukan pekerjaan gampang, 5.127 awal yang kita jalani. Artinya rasa cintanya beliau kepada teman-teman itu luar biasa. Dan kita bergeraknya lebih cepat, sehingga kita minta mereka datang supaya mereka bisa mengenal pimpinannya, mengenal lingkungan unitnya, dan juga mengenal pimpinan-pimpinan ada di masing-masing. Jangan sampai mereka hanya tahu lewat media, hanya tahu lewat telepon dan segala macam, tapi tidak tahu orang yang mana ini sebenarnya, bentuknya seperti apa dan segala macam. Itu harapan kita agar supaya mereka bisa datang dengan baik. Nah, kalau alasan geografis, saya sampaikan bahwa kita sudah memberi ruang waktu yang cukup untuk mereka bisa menyesuaikan, terutama di pulau-pulau seperti itu. Memang kemarin saya dapat berbagi informasi bahwa ini gelombang tinggi, susah, segala macam. Ya, kalau saya sebagai orang yang juga hidup datang dari kepulauan, kita mesti percaya kepada operator, terutama kapten. Kalau mereka bisa jalan, ya artinya mereka sudah hitung. Logisnya bahwa mereka tidak mau mati lah, kan begitu toh. Mereka juga ingin hidup karena ada istri, ada anak dan saudara, kan begitu. Nah kalau mereka jalan berarti mereka rasa nyaman ini, karena sudah ada alat yang dipantau. Ini kalau kita jalan, katakan contoh dari Waingapu ke Kupang, butuh waktu 15 jam misalnya. Selama dalam perjalanan itu kan sudah dipantau dia punya kondisi cuacanya. Oh ini 15 jam masih bisa nih. Gelombang pun tidak berdampak, kan seperti itu. Nah saya yakin betul bahwa Tuhan juga pasti akan menyertai mereka dalam perjalanan ke arah sini. Jadi saya harapkan itu pengertian baik teman-teman sekalian tentang P3K agar supaya tidak menjadikan alasan-alasan geografi itu lalu kemudian menitip
untuk diambil. Saya tidak mau. Tapi mereka datang lah. Mereka tahu, oh ini ibu kota provinsi kami ada di Kupang. Datang ke sini. Dan juga datang sini untuk belajar. Dibawalah dari sini ke tempat mereka bekerja untuk hal-hal baik. Oh Kupang itu maju begini, Kupang itu bergeraknya seperti ini. Kan begitu. Jadi datang sini bukan berarti hal yang tidak baik, menurut saya baik. Dan juga jangan berasa kami ini uang tidak ada. Loh kan harus bersyukur yang sudah diangkat jadi pegawai tinggi kan mesti dapat uang ini kan begitu toh. Dapat gaji kan, dapat perhatian dari pemerintah. Masa berkorban sedikit tidak mau? Beli rokok bisa, beli minum bisa. Masa urus nasib tidak mau? Nah, begitu. Saya mohon itu menjadi hal yang sangat. Rencana digitalisasi dokumen. Jadi begini sebenarnya mereka ini ada satu hal yang harus mereka salin dengan baik. Sekarang era digital dan memang diharapkan seluruh proses itu terlayani secara digitalisasi. Ada satu hal yang mereka mesti merenungkan dengan baik. Gubernur sampaikan, saya mau SK itu saya tantangan bahasa. Karena itu beda auranya dengan mereka menerima SK yang proses digitalisasi. Nah gubernur mau capek, tapi ini orang yang mau terima ini tidak mau menerima kecapean orang ini kan bagaimana ceritanya? Jadi proses digitalisasi tetap jalan, tapi hari ini kita Pak Gub ingin agar penandatangan itu manual. Bedalah. Contoh misalnya kalau kita kenal orang lewat telepon dan kita kenal orang langsung, itu beda. Di telepon kita omong baik, nama, segala macam, kita tahu siapa orang ini sebenarnya. Tapi ketemu langsung, oh ternyata Yosrasi itu begini modelnya, orangnya begini, dan seterusnya. Dengan mengenal cara langsung itu jauh lebih baik, dia punya tingkat hubungannya dibandingkan dengan lewat media. Jadi digitalisasi ini tetap jalan. Jadi kita ke pusat itu, ke BKN untuk percepatan proses, kita kirim lewat aplikasi seperti itu dengan menggunakan TTE itu tetap jalan, tetapi SK kepada masing-masing pegawai P3K itu akan diserahkan langsung. Dan itu tantangan bahasa itu beda lah. Karena kalau yang digital itu kan ya lihat orangnya, tapi yang mana orangnya ini, tantangannya model seperti apa. Tapi kalau yang manual kan tahu nih, oh kalau Pak Gub tantangan itu begini modelnya. Untuk apa? Juga menghindari besok lusa jangan sampai orang tipu kan begitu. Misalnya orang tipu di tengah jalan, kamu bisa banding, oh ternyata yang kami lihat tantangan di SK kami beda dengan yang kami dapat saat ini. Itu kan juga bagian untuk kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan atau manipulasi oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana penyerahan SK-nya ini. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa SK P3K ini akan diserahkan secara simbolis. Kita acarakan di GOR di minggu keempat bulan Juli. Nah kalau kita hitung-hitung minggu tanggal di Juli ini, minggu pertama itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, minggu kedua 7 sampai dengan 13, minggu ketiga 14 sampai dengan 20, minggu keempat 21 sampai dengan 27. Nah rentang tanggalnya di tanggal itu begitu. Dia bisa terjadi di tanggal 20, kan pasti hari kerja. Dan Pak Gub kadang-kadang kalau sibuk sekali, beliau menggunakan waktu di luar hari kerja. Ya, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Nah, bagi hari Sabtu dan Minggu kan tidak masalah. Kan semuanya dibagikan, terima SK-nya dan tidak ada dampak juga, tidak ada yang merugikan juga di situ. Jadi kisaran tanggal itu 21 sampai dengan 27 seperti itu. Dia bisa terjadi 21, bisa 22, 23, 24, 25, 26 maupun 27. Sehingga teman-teman kami minta untuk datang ke minggu ketiga itu 14 sampai dengan 20 itu bisa katakan ada orang, oh ini Bapak kami tanggal 21 berada di Kupang ya. Kita berharap itu datang sudah di tanggal 21 22 itu seperti itu supaya pada saat penyerahan SK itu paling tidak adalah di sinilah seperti itu. Jadi saya berharap ini satu undangan terhormat bagi teman-teman P3K, kan kamu sudah capek di, ya kalau guru kan di kampung-kampung tuh, termasuk juga kita punya yang sekarang tuh
tenaga kesehatan, perawat, bidan yang ada di puskesmas. Ya mungkin sekali-sekali datang di Kupang untuk melihat suasana lah. Ada referensi sedikit, refleksi apa namanya, refleksi di sini sedikit, pesiar, lihat suasana di sini. Karena dengan Kadis PK, ya Kadis PK juga sudah sampaikan, sudahlah, guru-guru mereka memang tidak ngajar. Masuk awal, ini kan masuk awal nih. Karena mereka mau datang ambil SK, ya kita beri toleransi untuk mereka datang ke Kupang. Jadi berkaitan dengan tadi diminta hari dan tanggal, kalau saya bilang hari tanggal itu, tanggal hari itu adalah Senin sampai dengan Minggu, tanggalnya 21 sampai 27. Itu di minggu keempat, seperti itu. Jadi kenapa saya sampaikan ini, karena seperti tadi disampaikan bahwa ada beberapa yang kita perlu percepatan untuk penyelesaian. Pertama misalnya saat ini tinggal 1-2 saja yang masih terkenal di sana, unit organisasi yang contoh misalnya kemarin waktu proses kita kan masih ada unit organisasi namanya Dinas Kesehatan Dukcapil. Nah ini kan sudah rubah nih, itu kesehatan sendiri, Dukcapil sendiri. Nah lalu kemudian mungkin waktu terproses ke sana mereka pakai itu. Nah ini kita mesti menyesuaikan lagi. Kemudian di ijazah, nama tempat tanggal lahir. Nama di ijazah misalnya Cornelis. Nah Cornelis dipakai K. Terus sekarang kan ada orang suka yang tren-tren kan begitu. K ganti C kan gitu. Tahu kan ada soal itu. Langsung kembali lagi kan itu. Kemudian tanggal bulan kan gitu. Jadi kita harus verifikasi karena acuan kita untuk mengangkat SK itu di ijazah, bukan di KTP gitu. Karena menyatakan seseorang itu berpendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, itu ijazahnya, bukan KTP-nya kan begitu. Nah, jadi patokan kita di ijazah itu. Kalau di ijazahnya lain ya otomatis harus disesuaikan. Ini mungkin agak hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat Fakta Hukum Indonesia yang sudah meluangkan waktu kepada kami untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan persiapan kita dalam rangka penyerahan SK P3K tahap 1 yang berjumlah 5.484. Saya juga sampaikan di kesempatan yang baik ini kepada teman-teman yang saat ini nanti akan mempersiapkan pemberkasan untuk pengangkatan P3K tahap kedua. Jadi kami kemarin juga sudah sampaikan di grup link kami punya tentang pemeriksaan kesehatan. Memang kita pusatkan semua di Kupang untuk pemeriksaan kesehatan di 2 rumah sakit kita, Yohanes dan Rumah Sakit Jiwa. Ini rumah sakit yang secara medis memiliki fasilitas dan juga tenaga-tenaga yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kedatangan ke sini itu tidak semata-mata hanya untuk pemeriksaan kesehatan, tapi kami juga ingin pendataan secara baik dan juga administrasi dan hal-hal yang kami perlukan agar supaya dalam proses pengusulan untuk P3K tahap 2 ini kita memperoleh informasi data yang akurat. Dan seperti ini ada banyak sekali problem yang terjadi saat ini. Nah, dengan mereka hadir sendiri, kami lalu tahu, oh ternyata si A ini ada di sini, persoalan apa dan seterusnya. Datanya begini akurat, baik untuk kita teruskan. Itu pentingnya di situ. Dan juga ya mereka tahu lebih awal. Sehingga teman-teman tidak usah berpikir bahwa kami boleh memilih kah? Nah kalau kami misalnya meminta datang sini, maksud kami biar dari awal ini kita sudah mengikuti persoalannya. Seperti itu. Jadi saya mohon pengertian baik daripada saya punya adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat P3K yang nanti akan diproses pengangkatan tahap kedua pada Oktober. Semakin baik teman-teman menyiapkan berkasnya, maka prosesnya akan lebih cepat dan kita berharap agar supaya semua berjalan lancar, aman, akurat, sehingga dalam proses pengadministrasian oleh kami ini jauh lebih cepat dan teman-teman di BKN juga akan bantu kita lebih cepat
supaya Oktober itu awal-awal kita sudah bisa memberikan atau membagikan SK-nya. Yang pasti bahwa tanggal penetapan yaitu tetap 1 Oktober. Karena P3K ini orang sudah ada nih. Sudah bekerja selama ini mereka nih. Tinggal legalitas administrasi dan hukum dalam bentuk keputusan. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Cornelis dan Robert. Terima kasih ya Pak Cornelis, Pak Robert. Sama-sama dari Fakta Hukum. Ya. Nah, ini hebat ini. Fakta Hukum dan Flobomora News. Terima kasih banyak ya. Sudah meluangkan waktu untuk membagi informasi dari kami kepada teman-teman kita P3K tahap 1 maupun tahap kedua. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa terus berjalan ke sana dengan lebih baik supaya ini semua bisa sesuai dengan harapan kita punya teman-teman. Saya pahami sungguh bahwa mereka sangat merindukan itu supaya mereka bisa menerima lebih cepat, dan harapan saya bahwa setelah menerima SK ini jalani tugas dengan baik, disiplin tetap dipatuhi, dijalani, bila boleh tingkatkan. Kalau misalnya kemarin kerjanya sampai jam 4, dengan dapat SK ini kalau kerja sampai jam 5 begitu. Yang kedua, Bapak Gubernur menghimbau kepada kita semua untuk bagaimana kita secara bergotong royong meningkatkan pendapatan hasil daerah kita. Semua kita bekerja. Semua kita bekerja, maka apa yang Bapak Gubernur targetkan untuk dapat 2,8 triliun di tahun 2026 harus bisa tercapai. Dan kalau semua kita ASN bergerak, pasti bisa. Pasti bisa, karena juga ada banyak objek-objek kita, karena kita urus se-NTT, bukan urus satu kabupaten. Ini 22 kabupaten dan kota, ada 3 pulau besar, beberapa pulau kecil lainnya, dan punya potensi kita sangat besar sekali. Ketika kita semua seirama, sejalan, sehati, sejiwa, pasti bisa tercapai. Dan yang paling penting seperti yang Bapak Wagub selalu katakan, kejujuran penting itu. Kalau kita kerja jujur, semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ini dua pemimpin kita yang selalu memberikan support, motivasi, pengawasan agar supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk bekerja lebih baik dalam membangun NTT sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur, Bapak ayo bangun NTT. Kolaborasi itu penting. Dan Bapak Gubernur selalu di mana-mana. Kalau kita misalnya mengikuti sejarah perjalanan lahirnya Pancasila, Bapak Gubernur bilang, kalau kita peras betul, maka yang intinya adalah gotong royong. Dan gotong royong itu kunci kesuksesan. Tidak ada orang sukses tanpa bekerja sama. Terima kasih, selamat siang. Tuhan senantiasa menyertai berkat kita semua.